Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya adalah diutusnya seorang Rasul. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh kami telah memberikan manna. Allah dalam ayat ini tidak menyebutkan ni'mah, tetapi Allah menggunakan kalimat manna, yang mana manna itu artinya adalah nikmat yang khusus. Ya, jadi mana, saya ulangi, adalah sebuah kenikmatan yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Apa tugasnya Rasul tersebut? Tugas Rasul tersebut adalah mengajarkan kepada kita Alkitab, mengajarkan kepada kita hikmah, dan menyelamatkan kita dari kegelapan, dari kesesatan, ya, kepada cahaya, kepada kehidupan yang baik. Makanya kalau kita melihat sejarah hasil didikan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya seseorang itu ya mengetahui, oh, Islam adalah agama yang paling benar, oh, sunnah Rasulullah SAW bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Akan tetapi didikan Nabi SAW itu sangat berefek dalam hidup mereka. Karena ilmu, yang namanya ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal saja. Yang namanya ilmu itu bukan sesuatu yang tertulis. Yang namanya ilmu itu bukan sesuatu yang terdengar. Tetapi ilmu yang dituntut seseorang menjadikan dia ya terbebaskan dari segala kukungan-kukungan yang itu ya justru memenjarakan dia dalam kesyirikan dan kekufuran. Hanya kalau kita melihat seperti saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan muslimin pada waktu itu, beliau mengajarkan sesuatu perkara yang inti. Beliau mengajarkan kepada mereka sesuatu perkara yang usul. Bukan hanya diajarkan mereka sesuatu yang sifatnya sampingan-sampingan. Saya sebutkan beberapa contoh. Ada seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman yang bernama Tufail ibnu Amr ad-Dawsi. Dia pergi ke Mekah. Pada waktu itu tidak ada niat sama sekali untuk masuk Islam. Tidak ada niat sama sekali untuk mengenal siapa itu Muhammad. Ya, kemudian disebut oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dijamu dengan jamuan yang Masya Allah. Kemudian setelah mereka menjamu Tufail bin Amr ad-Dawsi ini, mulailah mereka bercerita, wahai Tufail, hati-hati engkau dengan laki-laki yang bernama Muhammad ini. Dia telah membuat keributan di tengah-tengah masyarakat Mekah. Iya, dia telah memisahkan antara ibu dengan anak. Dia telah menghancurkan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya.
Yang kemudian singkat cerita, Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ingin menutup telinganya agar jangan sampai mendengar sesuatu apapun dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dia melihat dari kejauhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian justru dia tertarik, mendekat. Ya, akhirnya dia mendengar sesuatu yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bacaan Al-Qur'annya beliau, yang kemudian beliau bertanya, "Apa sebenarnya yang kau ajarkan ya Muhammad? Karena aku mendengar sesuatu yang jelek tentang dirimu." Kemudian Nabi menjelaskan tentang Islam demikian. Kemudian beliau masuk Islam. Syahidnya, para hadirin dan hadirat, pada waktu itu beliau tidak lama belajar dengan Nabi. Hanya beberapa saat beliau belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kembali ke kampung halamannya. Diajak bapaknya masuk Islam. Diajak ibunya masuk Islam. Diajak istrinya masuk Islam, kemudian dia masuk Islam. Setelah istrinya masuk Islam, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, pergilah engkau mandi di sebuah tempat yang bernama Dhi Syarrah." Jadi keyakinan orang-orang Yaman pada waktu itu, ini tempat keramat. Gak boleh mandi situ, pantang. Kalau mandi situ bisa kualat. Itu keyakinan mereka yang sudah turun temurun, yang sudah menjadi budaya adat istiadat, dan itu sudah menjadi warisan nenek moyangnya mereka. Jadi ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk istrinya mandi di situ, dia berkata, "Wahai suamiku, engkau tidak takut tempat ini akan memberikan bencana buat saya? Dia akan memberikan bala buat saya." Kemudian perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau hanya beberapa saat belajar dengan Rasulullah. Beliau tidak sampai bertahun-tahun belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau sampai sekian kelas, enggak. Hanya beberapa saat beliau belajar dengan Rasulullah. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, "Idhabi wa ghatasili wa ana dhaminun laki." Pergilah engkau mandi di situ, saya sebagai penjamin buat engkau. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darimu. Subhanallah. Ini bukan murid yang belajar dengan Nabi puluhan tahun. Beliau hanya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keislaman beliau, tetapi beliau sudah mengerti apa pondasi agama. Beliau faham apa itu sultan. Beliau faham apa itu pokok-pokok agama, karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari pengajaran yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, diajarkan kepada mereka pondasi bagaimana mereka beragama. Jadi jangan sampai para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya, kita sudah tahunan belajar, kita sudah tahunan berhijrah, iya, sudah sekian ustadz yang kita ketemui, tetapi nggak faham apa itu usul ahlus sunnah, nggak mengerti pokok-pokok ahlus sunnah. Sementara seorang sunni, seorang ahlus sunnah, dia dikenal bagaimana akidahnya, dia dikenal bagaimana kuatnya berpegang di atas prinsip agama. Kalau mohon maaf, kalau kita cerita jenggot, mohon maaf ya, cerita jenggotnya sunnah Nabi. Akan tetapi jamaah tabligh juga berjenggot, Syiah juga berjenggot, bahkan pencela sahabat Nabi juga berjenggot. Iya, begitu juga cuman sekedar pakai cadar. Syiah yang nyembah kubur kadang juga pakai cadar. Jadi ini sesuatu hal yang memang adalah dengannya kita berhias, berpakaian dengan pakaiannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada perkara yang lebih inti dari itu sendiri. Itu bagaimana kita bisa paham prinsip agama, faham pokok-pokok akidah. Ya, makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat sensitif dengan hal yang sifatnya seperti ini. Sangat sensitif mereka. Karena memang itu yang ditempa oleh Nabi siang dan malam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau tawaf di Ka'bah. Kemudian di depan Hajar Aswad beliau berkata, ini sesuatu yang mungkin antum sudah sering mendengarnya. Beliau berkata, "Ya Hajar, innaki hajar la tadur wa la tanfa." Wahai batu, engkau cuma sekedar batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat.
Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku nggak perlu cium kamu. Itu kata Umar bin Khattab. Kenapa beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang begitu agung, kalimat-kalimat yang begitu mulia? Karena memang belajarnya benar. Ya, karena itu yang dididik oleh Nabi SAW. Tetapi ketika seseorang itu tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah, dia belajar, dia menuntut ilmu, dia belajar agama, dia belajar dengan guru. Akan tetapi panjangnya waktu dia belajar, ketika tidak mengambil metode dan manhajnya Nabi SAW, terkadang tidak sedikit jual jimat. Ya, kita pergi ke toko-toko, mungkin di sini nggak ada ya, di tempat saya sana. Ada di toko-toko itu ada seperti tulisan kaligrafi. Itu ada di 4 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat. Tulisannya bahasa Arab, mungkin kalau orang Arab lihat nggak bisa dia baca. Ya, tulisannya aneh-aneh. Ya, dan di atasnya ada kop surat. Kop suratnya itu nama pesantren. Ya. Jadi itu yang dijual, itu yang diperjualbelikan oleh orang-orang yang berpakaian dengan pakaian Islam. Ini hasilnya. Ya, ini dampak yang mereka dapatkan ketika mereka belajar. Tetapi subhanallah, ketika belajarnya adalah belajar yang benar, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, akan lahir dari orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Mungkin ceritanya sudah masyhur dan juga surah sering mendengar. Ada sebuah pohon, yang pohon itu dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membaiat sahabatnya. Ya, apa nama baiat yang Rasulullah baiat sahabat di bawah pohon? Baiat apa? Baiatur Ridwan. Masya Allah. Di mana terjadi baiatur Ridwan? Di Mekah atau di Madinah atau di mana? Di Mekah. Tepatnya pada kejadian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada waktu itu diutus oleh Nabi SAW untuk bernegosiasi dengan orang-orang musyrikin, dan Utsman bin Affan pada waktu itu tidak kembali setelah beberapa lama ditunggu, dan terdengar isu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh. Oleh karena itu Nabi SAW mengambil sumpah kepada mereka untuk siap mati. Ya, dan kejadian ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarati. Dan Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di sebuah pohon. Luar biasa ya. Pohonnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi pernah berdiri di situ. Pernah terjadi momen sejarah yang besar dalam Islam. Para sahabat juga berdiri di situ. Kira-kira kalau pohon itu ada di tempat kita, akan diapakan pohon tersebut? Siapa yang mengkeramatkannya? Orang non-Islam atau orang Islam? Orang Islam, tokoh agama atau bukan tokoh agama? Tokoh yang besar-besar. Ini loh kondisi. Saya ingin menceritakan kondisi. Tetapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab melihat orang sudah mulai bertawaf, mulai i'tikaf di situ. Ya. Sudah mulai sholat di situ. Ya. Mereka berkeyakinan ini pohon pasti punya kelebihan. Kemudian subhanallah, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menebang pohon tersebut sampai ke akar-akarnya. Hasil didikan siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi, itu yang ditempa oleh Nabi siang dan malam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di detik-detik sebelum beliau meninggal atau beberapa hari sebelum beliau meninggal, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknat orang-orang Yahudi
dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, dan aku melarang keras kalian dari perbuatan tersebut. Bahkan Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, janganlah dijadikan kuburanku sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat-tempat yang seperti ini itu rentan dengan kesyirikan, kuburan, pohon dan lain sebagainya. Jadi Nabi menempa mereka bukan hanya di awal dari beliau menyampaikan dakwah, sampai sebelum beliau meninggal beliau tetap menanamkan prinsip akidah, prinsip tauhid. Sehingga ini harus menjadi dendenan, ini harus menjadi suatu yang selalu harus disuarakan oleh Ahlussunnah. Ya, karena ketika manusia mereka tidak menjelaskan kepada manusia tentang hakikat dari kesyirikan, kita khawatir manusia akan terjatuh kepada sesuatu yang jarang untuk diingatkan. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, cerita yang cukup populer, hadis yang cukup masyhur. Cuman terkadang seperti yang saya sebutkan tadi, hadis-hadis Nabi atau ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ilmu itu bagaimana menjadi sesuatu yang tertanam pada sanubari kita dan kemudian kita praktek dalam hidup kita. Ketika ada orang-orang saleh, Yahud wa Ya'uq wa Nasra, orang-orang saleh di kaum Nabi Nuh alaihi salam, iya, ketika orang-orang soleh ini meninggal, mulailah mereka membuat tempat-tempat atau membuat patung-patung atau gambar-gambar orang-orang soleh ini dengan maksud dan tujuan kalau mereka melihat orang soleh ini membuat mereka termotivasi mereka untuk berbuat kebajikan, termotivasi mereka untuk berbuat ketaatan, takut mereka untuk berbuat dosa melihat gambar-gambar orang soleh tadi. Kemudian berlangsungnya zaman, masalah kesyirikan sudah tidak pernah disinggung, masalah kesyirikan tidak pernah dibahas, masalah kesyirikan tidak pernah diingatkan lagi. Kemudian syaitan membisiki mereka dan berkata, nenek moyang kalian dulunya menyembah patung-patung ini, menyembah gambar-gambar ini, kemudian disembahlah selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menerangkan dan menjelaskan ketika beliau membawa hadis ini dalam kitab Tauhid, ketika sesuatu perkara itu tidak pernah dijelaskan, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikannya. Ketika tauhid nggak pernah disinggung, ketika tauhid dianggap sebagai pemecah belah umat, ketika tauhid dianggap keributan, ketika tauhid dianggap sesuatu momok yang memecah belah di tengah-tengah umat Islam, maka disitulah manusia, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, akan terjatuh dari kebalikan itu sendiri. Ya, makanya pokok dari dakwah Nabi kita SAW mencerdaskan seseorang itu. Hakikat dari kecerdasan seseorang yaitu dia bergantung kepada zat yang menciptakan dia. Dia bergantung kepada zat yang memberikan rezeki kepadanya. Dia bergantung kepada zat yang memiliki surga dan neraka. Tapi ketika tauhid tidak dijelaskan, ketika kesyirikan tidak pernah disinggung, subhanallah, terkadang sebagian manusia menjadikan kotoran hewan itu sebagai sesuatu yang berkah. Kotoran hewan. Di mana akal manusia? Hilang akalnya ketika seseorang tidak faham akan tauhid, walaupun dia itu sudah S3, walaupun sudah menjadi profesor, walaupun sudah menjadi pendidik para profesor, tapi ketika tidak faham apa itu tauhid, tidak faham apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan menampakkan kejahilan dan kebodohan orang tersebut. Maka oleh karena itu, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mengenalkan kepada kita sunnah. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mengenalkan kepada kita hakikat dari tauhid itu sendiri. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, kita jangan pernah memandang sebuah kenikmatan itu hanya seberapa gaji yang saya punya, ya, berapa besar rumah yang saya miliki, berapa mobil yang berderet di garasi saya. Itu sebuah kenistaan. Para hadirin, ketika kita memandang nikmat itu hanya sebatas gaji yang kita punya, padahal Allah telah memberikan kepada kita sesuatu nikmat
yang sangat besar yang kebanyakan manusia ya terkadang mereka tidak mengerti hakikat dari tauhid itu sendiri. Ya, ada masalah pergi ke dukun, ada masalah lihat ramalan bintang. Ya, itu kan jadi bahan tontonan di televisi, di media sosial, di koran-koran. Ya, itu dipertontonkan seakan-akan itu sesuatu perkara yang datang dari Al-Quran. Begitulah kondisi umat ketika mereka jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, saking agungnya perkara ini, saking besarnya perkara ini, kita tidak akan pernah mendapatkan dari kalangan para ulama kita yang mereka berselisih tentang pokok agama. Mereka tidak pernah berselisih dalam pondasi agama ini. Karena jelasnya perkara tersebut, gamblangnya perkara tersebut. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala bayda lailuha kanhariha." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, yang mana malamnya itu bagaikan siangnya. Tetapi kenapa terkadang bagi sebagian orang sesuatu yang telah jelas, sesuatu yang telah terang dari Nabi Muhammad SAW, terlebih dari pokok-pokok agama, para hadirin, terkadang ya ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dia dapatkan. Bukan tidak jelasnya perkara agama, bukan tidak gamblangnya ya warisan yang diwariskan oleh Nabi SAW, tetapi hawa nafsu yang ada dalam hatinya, itulah yang menghalangi manusia dari kebenaran itu sendiri. Saya sebutkan contoh. Ketika orang-orang Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Ahlul Bait. Bahkan tidak hanya mereka meyakini Ali sebagai Ahlul Bait, nah kita juga yakin Ali sebagai Ahlul Bait, tapi mereka meyakini Ali itu sebagai Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kita, ketika seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba, ya dia mengambil satu pokok poin dari agama ini, yaitu cinta kepada Ahlul Bait, kemudian kecintaan mereka kepada Ahlul Bait tersebut ya dijadikan sebagai jembatan untuk menipu umat Islam. Ya, wailah sebenarnya mereka tidak mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan memuliakan Ali sebagaimana ya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali sendiri yang berkata humur rijal wa laysu birrijal. Mereka itu laki-laki yang seakan-akan menolong saya, tapi sebenarnya mereka bukan penolong saya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi syahid yang ingin saya sampaikan para hadirin, ketika mereka mengaku Ali sebagai Tuhan, Ali mengatakan aku bukan Tuhan kalian, Tuhan kalian Allahu Rabbul Alamin, dan juga Tuhanku Allahu Rabbul Alamin. Ya, dan mereka kekeh dengan keyakinan mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintah kepada algojonya untuk membakar mereka hidup-hidup. Tapi yang mengatakan Ali itu bukan Tuhan siapa? Ali sendiri. Coba misalnya yang katakan Ali itu bukan Tuhan Muawiyah, ya ente Muawiyah hasad sama Ali, kan begitu? Yang ngomong misalnya Yazid bin Muawiyah, Ali itu bukan Tuhan, ente memang pembenci Ahlul Bait. Tapi yang ngomong langsung adalah Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri yang ingin membakar mereka hidup-hidup pada waktu itu sampai mereka meninggalkan keyakinannya. Akan tetapi apakah mereka meninggalkan keyakinan tersebut? Mereka tidak meninggalkan keyakinan tersebut. Bahkan mereka semakin yakin kalau Ali itu sebagai Tuhan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan diadab dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah Rabbul Alamin. Jadi semakin yakin mereka kalau Ali itu sebagai Tuhan. Apa maksud yang ingin saya sampaikan? Maksud yang ingin saya sampaikan, ketika kita mempelajari akidah, ketika kita memahami usul-usul Ahlus Sunnah, di tengah banyaknya orang yang menyelisih usul tersebut, tugas kita adalah belajar, tugas kita meyakini, tugas kita menyampaikan kepada umat Islam. Mereka tidak terima, ya, mereka menolak atau bahkan menganggap ini merupakan keyakinan yang sesat,
Maka para hadirin dan hadirat, kita tidak lebih mulia dibandingkan Ali dalam menyampaikan hujjah. Ya, toh mereka ya diingkari oleh yang mereka sembah sendiri, mereka nggak terima. Faham di sini? Kita kedatangkan ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Apakah kita bisa menjamin kalau seandainya Imam Syafi'i bangkit dari kuburnya seandainya, dan beliau mengatakan keyakinan saya bahwasanya Allah di atas langit, apakah mereka percaya? Belum tentu percaya. Kita sudah sebutkan tadi kan, Ali sendiri yang mengingkari mereka. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW misalkan beliau datang dan beliau mengatakan bahwasanya akidah yang benarlah akidah seperti ini, apakah mereka akan percaya dengan Nabi SAW? Belum tentu juga. Faham di sini? Jadi maksud ingin saya sampaikan, jangan sampai kita memaksa diri orang lain harus yakin semuanya, atau ketika banyaknya orang menolak, ya sudahlah saya nggak mau lah akidah-akidah seperti ini, takut saya. Enggak. Ya, kita menyampaikan akidah, mempelajari tentang akidah Ahlussunnah minimal untuk keyakinan kita sendiri, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Manusia menerima, alhamdulillah. Manusia tidak menerima, di sana banyak orang-orang yang lebih suci dibandingkan kita. Mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan, bukan hanya sekedar dituduh, bahkan sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka dipenjara, sebagian mereka disiksa, dikarenakan mereka membela akidah dari Nabi SAW. Bisa difahami ya? Ini muqaddimah ingin saya sampaikan. Dan untuk menambah keyakinan kita, saya akan membaca di sini kalam Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Sam'ani rahimahullah adalah seorang ulama Syafi'iyah. Taib. Beliau berkata, "Wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi alal haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah min awwaliha ila akhiriha qadimiha wa hadithiha wajadtaha makhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qataran minal aqtar." Dari hal yang menunjukkan bahwasanya alul hadis mereka berada di atas kebenaran. Kalau seandainya engkau membaca buku-buku mereka dari awal buku sampai akhir buku, dari ulama yang terdahulu dan ulama hari ini, kata Sam'ani, engkau akan mendapatkan bersamaan dengan mereka datang dari negeri yang berbeda. Satu datang dari Yaman, satu datang dari Irak, satu datang dari Basrah, satu datang dari Madinah, satu datang dari Mekah, satu datang dari Mesir. Taib, dari negeri-negeri yang berbeda. Wa zamanihim, dan juga dari zaman-zaman yang berbeda. Ada yang hidup tahun 200 Hijriah, ada yang hidup 300 Hijriah, ada yang hidup 400 tahun Hijriah, ada yang hidup di tahun 500 Hijriah, ada yang hidup 600 tahun di 600 Hijriah, ada yang hidup di zaman ini. Ketika kita membaca buku-buku akidah mereka, penjelasan tentang prinsip agama, maka kita tidak mendapatkan perselisihan apapun yang terjadi di kalangan mereka. Seakan-akan ada seorang juru bicara yang menyebutkan atau merinci tentang akidah mereka. Padahal mereka nggak ada di satu grup WA, nggak ada. Karena pada waktu itu nggak ada WA. Dan zamannya berbeda-beda. Antum baca buku Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tentang keyakinan Ahlus Sunnah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan sama persis seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Akan sama persis seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu juga untuk membaca tentang buku-buku akidah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari, yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka nggak ada beda apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, nggak ada beda apa yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak ada beda apa yang dijelaskan oleh ulama yang hidup di zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka mengambil dari pokok dan sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para salafun salih, para sahabat. Tetapi ketika mereka mengambil ayat Al-Quran,
Mereka mengambil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut mereka tidak kembalikan pemahamannya kepada para salaf. Nah, disitulah mulai terjadi perselisihan. Disitulah mulai terjadi perbedaan. Taib, ketika kita melihat dari keyakinan ya di dalam buku-buku akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan di bawahnya Mu'tazilah, dan demikian juga Ahlu Sunnah, mereka semuanya kembali kepada satu ayat yang sama. Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan yang ekstrimnya mereka mengatakan Allah ada dan Allah tidak ada. Itu yang ekstrimnya. Bisa difahami? Apa dalilnya mereka? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Kalau Allah punya nama, kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Maka laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Maka Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Orang-orang Mu'tazilah yang mereka menetapkan sifat nama, mereka menetapkan nama bagi Allah, dan mereka menafikan daripada sifat-sifat Allah. Kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat bagi Allah? Kalau kami menetapkan sifat bagi Allah, maka Allah itu akan berbilang menurut mereka. Karena makhluk punya sifat. Nanti kalau Allah punya sifat, makhluk punya sifat, Allah akan sama dengan makhluknya. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mereka menetapkan sifat 20, sifat 7, sifat 20, sifat 50. Kenapa kamu tidak menetapkan sifat istiwa? Kenapa kamu tidak menetapkan sifat nuzul? Kenapa kamu tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Kalau seandainya saya mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Bisa dipahami? Nah, begitu juga Ahlussunnati wal Jamaah. Mereka mengatakan kami menetapkan nama-nama bagi Allah dan kami menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Ya, tanpa mentashbih, tanpa mentakwil, tanpa mentahkif. Kami mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Naam, Allah beristiwa di atas arsy, tetapi istiwanya Allah berbeda dengan makhluknya. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi dalilnya sama, nggak ada yang beda dan dalilnya. Cuman hasilnya yang berbeda. Kenapa hasilnya berbeda para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah? Kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardahu. Pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berpikir, kenapa ya umat ini bisa berpecah belah? Nabi mereka satu, kitab mereka satu, yang mereka sembah juga satu. Kok bisa beda-beda? Pernah nggak antum berpikir dalam benak antum? Kok bisa ya beda-beda? Padahal kan semuanya sama, nggak ada beda-beda, nggak ada. Qurannya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, Tuhan yang disembah sama, yang jadi rujukan juga sama, nggak ada yang berbeda. Tapi kenapa hasilnya itu beda-beda? Kadang bedanya antara A sama Z, yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Ini kan terlalu jauh perbedaannya. Sementara dalilnya sama. Sudah adzan. Nah, kita adzan dulu. Taib, al-muadzin yu'adzin.
La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qiyamah Muhammadin wasilatul fadilah. Baik, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali apa yang ada di benak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa umat ini bisa berpecah? Kenapa umat ini beraneka ragam pemikiran mereka dalam keadaan yang menjadi sumber mereka adalah satu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qara'na al-Quran. Kita membaca Al-Quran dan kita tahu apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Karena kita sendiri yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya. Thumma ja'a ba'dana aqwamun. Kemudian datang setelah kita kaum yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran sama persis seperti yang kita baca. Iklabnya sama, ikhfanya sama, panjang pendeknya sama, nggak ada bedanya. Akan tetapi mereka menggunakan akal-akal dan logika-logika mereka dalam memahami Al-Quran tersebut. Iya, yang satu memahami A, yang satu memahami B, yang satu memahami C, kembali kepada akal mereka. Iya, maka inilah sebab mereka tidak akan mungkin bisa bersatu. Iya, mereka punya satu pangkal, bahwasanya Allah itu tidak sama atau tidak boleh sama dengan makhluknya. Itu pangkal mereka sama. Kan begitu, keyakinannya mereka sama. Tetapi dari sesuatu yang dibangun dengan teori yang sama tadi, ada yang menghasilkan 7, ada yang menghasilkan 20, ada yang menghasilkan 50. Hasilnya berbeda-beda. Kenapa? Karena itu murni ditetapkan dengan akal dan logika. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah berselisih walaupun mereka berada di zaman-zaman yang berbeda. Siapa bilang sahabat Nabi nggak berselisih? Saya bisa mendatangkan sekian bukti kalau mereka itu berselisih. Ini kata orang, bukan kata saya. Saya menukilkan. Bahkan terjadi peperangan di antara mereka. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal. Bahkan ada yang terbunuh. Bagaimana kamu mengatakan tidak ada perselisihan di antara mereka? Iya, sehingga nukilan yang kita nukilkan tadi, ya menurut mereka ini perlu dikoreksi ulang. Bukan nukilan yang kita nukilkan dari para ulama yang perlu dikoreksi ulang, tetapi pemahaman Anda di dalam permasalahan itu yang perlu untuk diluruskan. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya lahirlah 3 pemahaman manusia di sana. Yang pertama, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh mereka sebagai jalan untuk mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tamak dengan dunia. Mereka orang-orang yang tamak dengan kekuasaan. Nabi SAW meninggal di hari Senin, baru dikubur di malam Rabu. Padahal Nabi SAW meminta kepada kita semuanya, dari hal yang harus disegerakan adalah jenazah itu harus segera dikubur. Sementara 1 hari setengah baru mereka menguburkan Nabi SAW. Kenapa? Mereka berselisih.
Siapa yang menjadi pemimpin setelah meninggal Nabi SAW? Ini tidak lain menunjukkan mereka tomak dengan dunia. Taib. Begitu juga ketika terjadi fitnah di zaman antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang mereka rebutkan? Yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Yang mereka rebutkan adalah dunia. Itu dalil atau ucapan sebagian orang. Ada sebagian lagi mereka menjadikan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Akhi, janganlah bahas-bahas masalah yang diperselisihkan. Itu adalah sesuatu yang bentuknya lumrah, sesuatu yang itu sifatnya adalah alami. Toh para sahabat Nabi juga berselisih. Mereka jadikan pokok perselisihan para sahabat Nabi SAW dalam bab apa? Perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah. Iya. Ketika membahas Syiah demikian dari keyakinan mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi. Akhi, jangan terlalu kaku, jangan terlalu ekstrim. Sahabat saja berselisih. Iya, begitu juga ketika kita membahas sesuatu perkara-perkara yang sifatnya kebidahan, sesuatu perkara-perkara yang menyelisih dari sunnah Nabi SAW. Lagi-lagi kaum bijak tersebut mengatakan, ya akhi, persatukan umat. Jangan kamu membuat keributan di tengah umat Islam. Para sahabat Nabi juga berselisih. Kenapa kita tidak bisa berselisih? Imam Syafi'i saja berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik saja berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad saja berbeda dengan Abu Hanifah. Dan dalam keadaan mereka berselisih, mereka masih berkasih sayang. Lah kemudian kenapa kita tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang berselisih dengan kita? Bukankah kita pengikutnya para salaf? Mana pengakuan Anda pengikut para salaf? Sementara para ulama mereka berselisih, mereka tetap saling mencintai. Sementara Anda berselisih, Anda menganggap orang lain sesat karena berbeda dengan keyakinan Anda. Ini merupakan di antara syubhat para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Terkadang itu membuat apa? Tertipu sebagian orang. Nah, disinilah kita ingin mendudukkan permasalahan. Perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW antara bab apa dengan bab apa. Perselisihan yang terjadi pada hari ini yang Anda jadikan sebagai dalil perselisihan para sahabat itu antara bab apa dengan bab apa. Ini harus didudukkan supaya jelas perkaranya. Pertama kita sudah membaca para sahabat Nabi SAW, para Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka tidak berselisih dalam pokok dan pondasi agama. Demikian juga para sahabat Nabi SAW. Adapun perselisihan yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, perselisihan permasalahan teknis, bukan perselisihan di dalam masalah usul dan pondasi agama. Itu perlu digarisbawahi. Apa maksudnya? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah pada waktu itu. Aisyah radhiyallahu taala anha, Thalhah bin Ubaidillah, Amr bin As radhiyallahu taala anhum menuntut agar pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu segera disidang. Karena mereka meyakini ini merupakan kezaliman kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga punya keyakinan yang sama dengan mereka. Pembunuh Utsman zalim. Pembunuh Utsman itu harus bertanggung jawab kezaliman yang mereka lakukan. Jadi tidak ada perselisihan mereka apakah yang membunuh Utsman itu mujahid atau bukan mujahid. Tidak ada perselisihan di antara mereka pembunuh Utsman itu benar atau salah. Mereka sepakat pembunuh Utsman itu salah dan keliru. Taib. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga, ya, pada waktu itu ditanya kepada beliau, wahai Ummul Mukminin, siapa khalifah setelah meninggal Utsman bin Affan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan atau tidak ada perselisihan, ya, di kalangan Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Ali itu bisa menjadi, apakah Ali itu khalifah ataukah tidak? Bukan itu yang mereka perselisihkan. Ali itu khalifah yang hak setelah meninggal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tetapi mereka menginginkan agar pembunuh Utsman segera disidang. Ali bin Abi Thalib, maksud saya sebagai pemimpin negara pada waktu itu, melihat kondisi negara terbunuhnya pemimpin sebelumnya, ada hal-hal yang perlu dia selesaikan dulu, baru setelahnya dia akan melakukan eksekusi terhadap pembunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bisa difahami?
Jadi perselisihan di antara mereka, saya ulangi kembali, permasalahan usul atau permasalahan teknis? Teknis. Adapun apa yang Anda serukan perselisihan di antara Syiah dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah meyakini bahwasanya sahabat Nabi SAW kulhum udul. Mereka adalah orang-orang yang adil. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita suci yang akan menemani Nabi SAW dalam surga. Sementara Syiah meyakini sahabat Nabi kebanyakan mereka kafir murtad kecuali segelintir manusia. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita pelacur. Dari mana perbedaannya? Ini jelas perbedaannya masalah usul, perbedaannya masalah pokok agama, bukan permasalahannya apa? Teknis. Bisa difahami? Nah, kenapa kemudian terjadi peperangan di antara mereka? Pada waktu itu para hadirin dan hadirat, setiap Ali mengirimkan utusannya membicarakan apa yang harus kita selesaikan dari masalah-masalah ini. Akhirnya mereka semua sepakat. Ya, dalam sebuah keputusan. Pembunuh Utsman ini begini, mereka sudah punya keputusan. Cuman para pengkhianat atau orang-orang yang membuat kerusakan pada waktu itu, pembunuh Utsman bin Affan, melihat bersatunya muslimin pada waktu itu ini akan membuat kejelekan untuk mereka. Ini akan merusak posisi mereka pada waktu itu. Akhirnya di malam hari mereka mengirim pasukan ke Ali, menyerang Ali, dan mereka juga mengirim pasukan ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Pasukan Aisyah berkata, kok mereka menyerang kita? Kita sudah berdamai. Pasukan Ali juga mengatakan, kita sudah berdamai, kenapa kita diserang? Akhirnya karena ada penyusup di antara mereka, terjadilah peperangan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah peperangan dari pasukan Ali, pemimpin pasukan Ali dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha melihat ada penyusup di antara mereka. Kemudian mereka menyadari dan mereka meminta di stop peperangan tadi. Namun yang namanya fitnah, ketika dia sudah pecah, ketika dia sudah terjadi, maka sulit untuk dihentikan. Bisa difahami? Dan bersama dengan itu Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah kejadian tersebut terkadang beliau tidak berani mengangkat wajahnya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi. Dan beliau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian bagaimana kau jadikan dalil perselisihan di antara mereka untuk pembenaran perselisihan apapun yang terjadi dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha sudah bertobat? Apa yang mereka lakukan? Bisa difahami para hadirin? Jadi di antara hal yang perlu untuk kita ketahui, karena disitulah banyak masuk syubhat-syubhat, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW bisa terjatuh kepada Syiah yang akan mencela sahabat Nabi, atau menjadikan itu sebagai bahan pembenaran semua perselisihan yang terjadi Syiah dengan Sunni, Sunnah dengan bid'ah, Hizbiyah dengan Ahlus Sunnah, dengan dalih para sahabat juga berselisih. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Taib. Adapun kenapa Rasulullah SAW tidak dikubur para hadirin dan hadirat? Pada waktu itu ada beberapa hal yang mereka diskusikan. Pertama, apakah Nabi SAW ketika beliau meninggal itu harus dibukakan bajunya ataukah tidak? Yang kedua, ya, di mana Nabi SAW dikubur setelah beliau meninggal? Ketiga, meninggal Nabi SAW, hari meninggal Rasulullah pada waktu itu, ada seorang laki-laki dari negeri Yaman mengaku dirinya sebagai Nabi. Orang-orang yang mereka tidak pernah melihat Nabi, mereka masuk Islam dan mereka memiliki iman yang masih lemah. Banyak di antara mereka murtad. Iya, ini merupakan fitnah yang sangat besar melanda umat Islam pada waktu itu, sehingga ijtihadnya para sahabat Nabi SAW untuk mencari seorang pemimpin yang supaya bisa menenangkan kondisi dan keadaan manusia. Dikhawatirkan mudarat itu jauh lebih besar yang akan mereka dapatkan daripada mengambil manfaat. Dan kaidah ini sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW, perjanjian Hudaybiyah dan lain sebagainya. Ya, menghilangkan kemudaratan lebih baik daripada untuk mengambil manfaat. Menguburkan Nabi SAW di awal waktu adalah manfaat yang sangat besar. Tetapi dengan dikuburnya Nabi SAW di awal waktu, ini akan bisa memberikan mudarat yang besar kepada umat Islam pada waktu itu. Maka menghindari kemudaratan itu lebih disegerakan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Bisa dipahami di sini? Kemudian saya baca sedikit lagi. Sampai jam berapa kita? 75 mana? Oh, pas waktu salat selesai. Baik. Saya baca sedikit lagi. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, i'tiqadnya Syafi'i dan i'tiqadnya para salaf terdahulu seperti Imam Malik, seperti Ats-Tsauri, seperti Al-Auza'i, seperti Ibnu Mubarak dan Ahmad Ibnu Hanbal dan Ishaq Ibnu Rahawayh,
i'tiqad mereka sama seperti i'tiqad masyayikh sebelum mereka. Seperti i'tiqadnya Fudail ibn Iyad, seperti i'tiqadnya ada Ad-Darani, seperti i'tiqadnya Salih bin Abdullah dan selain dari mereka. Dan kita tidak mendapatkan perselisihan apapun di kalangan para ulama tersebut di dalam usul agama. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan kata beliau, fa innal i'tiqada thabita anhu fi tauhid wal qadar wa nahwi dzalik muwafiqun li i'tiqad haula. Bahkan keyakinannya Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau kita melihat menelusuri kata Syekhul Islam dari ucapan-ucapan beliau, maka sama keyakinan Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena mereka mengambil keyakinan mereka di atas keyakinannya para sahabat, keyakinannya para tabi'in, ya, dan dari jalur apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya tegaskan kembali para hadirin dan hadirat, kita mempelajari akidah, kita mempelajari tauhid. Efek yang pertama itulah pentingnya adalah untuk diri kita sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bukan ya tujuan utama bagaimana semua manusia itu bisa berkeyakinan seperti keyakinan kita. Itu bonus. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak terima, kita tidak lebih fasih dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi dalam berdakwah. Pamannya tidak bisa masuk Islam. Kita tidak lebih cerdas dibandingkan Abdullah ibn Abbas ketika menghujahi orang-orang Khawarij. Sebagian kecil mereka itu bertobat dan sebagiannya besar tetap dengan keyakinannya. Bisa difahami? Jadi keyakinan yang kita pelajari adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Adapun manusia menerima tidak menerima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting semangat kita menyebarkan kebaikan itu di tengah-tengah umat Islam, dan jangan mundur walaupun dituduh akidahnya Wahabika atau Mujassimah atau lain sebagainya. Ya, toh itu semuanya tidak akan memberikan mudarat, tetapi akan memberikan mudarat kalau itu semuanya membuat kita mundur untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kajian kita di malam hari ini, ya, karena saya dapat informasi perjalanan dari Madura ke Lumajang itu butuh waktu yang panjang. Ya, mungkin ini muqaddimah awal pertemuan kita, dan saya cukup bahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di sini yang biasanya makan sate Madura di luar Madura. Hari ini makan sate Madura di Madura. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.